الناس وعنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل حج البيت من الشريعة ركنا وصرف وجوهنا إلى قبلته فكان ذلك من نعمة الأمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من طاب بالبيت العتيق ذاكرا أسماء ربه الحسنى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإن خير الزاد التقوى وهي نعمة العدة ليوم الميعاد. Para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat, duyuhullah duyuhur rahman, saudara-saudaraku yang sedang berada di tanah suci, tanah Arafah yang diimpi-impikan oleh berjuta bahkan bermiliar umat Islam di seluruh dunia. Siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana setiap doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertobat di antara kita, Allah pasti akan menerimanya dan mengampuni dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa-dosa itu melumuri tubuh kita. Di tanah ini pula, saat ini pula, Allah membanggakan kita, hamba-hambanya, di hadapan para jamaah malaikat. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut yang kusut masai dari setiap sudut negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, berpecahlah kalian dari Arafah dengan membawa ampunanku atas kalian semua. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aksaru min an yataqillaha fihi abdan minan nari min yaumin Arafah." Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Bahkan Rasulullah berkhutbah dengan penuh kesungguhan dan mohon perhatian kepada seluruh jamaah. Pentingnya isi khutbah. Sampai akhir khutbah beliau mengangkat telunjuknya ke langit, menunjuk pada orang banyak, Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Lalu apa kelebihan dan keistimewaan kita? Marilah kita menengok sejenak diri kita ini. Kita hanyalah seonggok tulang berbalut daging yang terus membungkuk aib dan maksiat di sepanjang hari yang telah kita jalani. Tidak usahlah kita membayangkan yang jauh-jauh. Sekedar baca Al-Fatihah pun kita belum fasih. Salat kerap tidak khusyuk. Membaca Al-Quran hanya di ujung lidah. Berzikir tidak sampai menyentuh hati. Bahkan ketika sujud pun kita jarang ingat pada Allah. Entah mengapa kita dipilih menjadi orang-orang yang bisa bersimpuh di tanah Arafah ini. Mengapa, wahai saudaraku? Semoga siapapun yang dihadirkan di padang ini tidak terbesit sedikit pun di hatinya kebanggaan, kesombongan dan keangkuhan, sehingga merasa diri lebih baik dari yang lain. Berhajinya kita bukan merupakan jaminan bahwa kita lebih baik dari saudara-saudara kita yang di tanah air.
Sungguh malu dan sangat malu jika kita merenungi kehormatan dan kemuliaan ibadah haji ini dengan kualitas diri kita yang sangat jauh dari kepantasan, kualitas diri kita yang sangat jauh dari kepantasan kualitas seorang hamba yang saleh. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan semua itu menjadi hutang yang harus kita bayar dan kita bertanggungjawabkan. Siapa tahu kita berada di tanah suci yang saat ini justru berkat doa orang-orang soleh yang memintakan ampunan untuk jenis manusia yang benar-benar dosa seperti kita ini. Boleh jadi ampunan mereka, boleh jadi ampunan yang mereka mohonkan untuk kita itulah yang mengantarkan kita berada di tanah Arafah ini. Duyufur Rahman, jamaah Arafah, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Padang Arafah hari ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuannya masing-masing. Pangkat, jabatan, dan harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat kita yang selama ini kita manjakan ternyata juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita pada hari itu. Malah tidak jarang semua itu menjadi alasan dan penyebab untuk menyiksa kita. Di padang Arafah ini kita pun telah menanggalkan atribut sosial kita. Semua jabatan dan pangkat kita lepaskan pada hari ini. Yang lekat di badan kita adalah 2 lembar kain putih. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada alam baria. Di alam baria kita nanti hanya ditemani kain kafan yang membungkus kita. Tiada yang kita harapkan dari wukuf kita saat ini, juga ibadah haji kita secara keseluruhan, kecuali terampuninya dosa-dosa kita dan terhapusnya kesalahan-kesalahan kita yang sudah melumuri sekujur tubuh kita. Sebab kita sadar betul, apakah artinya hidup berlumuran aib dan dosa yang melekat di tubuh ini. Dosa telah membuat manusia harus kehilangan keberkahan dalam hidupnya, juga keberkahan dalam rezeki, harta dan apa saja yang dimiliki. Akibatnya manusia kehilangan ketenangan dan kebahagiaan justru di tengah-tengah kenangan materi yang mengitarinya. Dosa telah membuat manusia kehilangan hati nuraninya, sehingga mereka berbuat, berbicara, mendengar dan melihat bukan lagi dorongan hati nurani, melainkan kepentingan hawa nafsunya. Dosa telah membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap sesama. Nilai-nilai kasih sayang yang selama ini dijunjung luhurkan dalam kehidupan sama manusia telah berubah, berganti menjadi kebencian dan permusuhan, bahkan pertikaian, saling jatuh menjatuhkan. Kedengkian pun akhirnya menjadi penyakit epidemik. Senang melihat yang lain susah, dan susah melihat yang lain senang. Dosa telah membutakan mata hati manusia, sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan salah, haram dan halal, hak dan batil. Akibatnya kehilangan rasa bersalah saat berbuat salah, tiada beban saat berbuat dolim kepada sesama. Bahkan banyak di antara mereka bisa merasakan nikmatnya makanan hasil mencuri sembari membanggakan kepada orang lain. Dosa telah membuat manusia kehilangan rasa takut pada Allah, juga kepada balasan buruk di akhirat kelak.
Mereka juga kehilangan rasa cinta kepada Allah, juga kepada kebaikan. Saat rasa takut kepada Allah menghilang, maka akan hadirlah rasa takut akan kehilangan dunia. Dan ketika rasa cinta kepada Allah pun tergadaikan, maka akan muncullah rasa cinta terhadap dunia. Dosa telah menggiring manusia ke jurang-jurang kehinaan yang membuat mereka kehilangan kemuliaan yang tersimpan di dalam nilai-nilai kemanusiaan dirinya. Para hujatullah yang dirahmati Allah, masih banyak yang bisa kita sampaikan tentang akibat dosa-dosa ini, yang intinya adalah mewabahnya musibah demi musibah yang menimpa tidak hanya umat manusia, tapi juga menimpa kemanusiaan dirinya. Musibah tersebut diawali dengan merebaknya berbagai krisis, dimulai dengan krisis akidah yang melahirkan krisis moral, dan krisis-krisis yang akhirnya mendamparkan manusia pada krisis peradaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Melihat akibat dosa yang sedemikian mengenaskan lagi mencemaskan ini, sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengakhiri saat ini juga kita hapus kelamnya masa silam dan kelakunya masa lalu dengan taubatan nasuka. Kita buka lembaran hidup baru yang syarat dengan warna putih, yang mencerahkan dan menenangkan hati. Kamu tahu Allah yang dirahmatinya, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa umur belaka. Bertambah waktu bagi kita adalah satu langkah mendekati liang kubur. Entah sampai kapan Allah mengaruniakan sisa umur ini untuk kita. Boleh jadi di antara kita ada yang oleh Allah diberi kesempatan hidup bertahun-tahun lagi. Mungkin di antara kita ada yang sisa umurnya tinggal beberapa bulan ini, atau beberapa pekan ini, atau boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberi kesempatan untuk menghuni tanah haram ini sebagai tanah peristirahatan, menunggu saat-saat dibangkitkan kelak di hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Allah, sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari-hari yang kita lalui selalu syarat dengan maghfirah dan rahmat Allah. Alangkah indahnya jikalau sisa umur ini kita menjadi ahli sujud, yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya jika lidah ini selalu basah menyebut kalimat Allah. Alangkah bahagianya andai kata hari kita ini hari-hari yang penuh keikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanya Allah saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah. Hari-hari yang tersisa menjadi hari-hari yang bersemangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuknya, agar kita menjadi mempunyai bekal untuk pulang kepadanya. Alangkah indahnya jika hari-hari yang tersisa
bangsa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan. Kita menantikan saat kepulangan kita dengan penuh harap agar dapat wafat husnul khatimah. Hadirin hadirat sekalian, alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput kelak, tubuh kita sudah bersih dari dosa, aib sudah terhapus, orang-orang yang kita sakiti sudah mau memaafkan kita. Tidak ada harta haram yang melekat pada tubuh ini. Alangkah bahagianya jika malaikat menjemput kelak, tubuh kita terbasuh dengan air wudhu. Air mata kita sedang menetes merindukan Allah. Lidah kita sedang lirih nan sadu menyebut namanya. Keringat bahkan darah kita sedang bersimbah di jalan Allah. Alangkah beruntungnya dikata saat pulangan nanti kita benar-benar sudah cukup bekal ini. Duhai alangkah bahagianya kalau di akhirat nanti dipanggil Allah dengan indah panggilan. Kita dipertemukan olehnya dengan kekasih-kekasihnya tercinta, para nabi, para rasul, juga syuhada dan solihin. Alangkah damainya di akhirat nanti kita bertemu dengan Rasul kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup bertangga dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, alangkah malangnya bagi orang yang mati dalam keadaan yang tidak terampuni. Dosa berlimpah, aib menggulung, kenistaan bagi berselimut yang membungkus, mati dalam keadaan munafik, mati dengan penuh kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik wa na'udzubillahi min dzalik. Wahai saudaraku, mau kemana lagi? Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Bukan di sini tempat kita yang sebenarnya. Lihatlah, anak-anak kecil sekitar kita telah hadir. Mereka lah yang akan menggantikan kelak. Mereka lah yang akan menggantikan kita. Maka bersiap-siaplah. Sekali lagi, bersiap-siaplah untuk digantikan oleh generasi yang baru. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi, atau mungkin ini hari terakhir kita. Bisa jadi besok kita tidak bangun lagi. Siapkah andaikan malam nanti malaikat maut datang menghampiri kita? Walau bagaimanapun kita harus siap, karena kita pasti akan mati. Kita sering sekali mempermainkan ampunan Allah. Kita bertaubat. Sesudah itu kita bermaksiat lagi. Kita langgar larangan Allah. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini, ingin mengikrarkan sebagai manusia yang terpanggil dengan julukan manusia yang beriman, sebagaimana manusia baru yang telah dicelup selama 40 hari lamanya, sebagaimana manusia yang menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala 40 hari lamanya telah dibakar hangus yang dosa yang pernah kita lakukan, baik disadari maupun tidak disadari. Aduh, hati kami ya Allah pada siang ini telah berbaur antara sedih dengan gembira. Sedih karena kami harus berpisah dengan padang Arafah yang penuh barokah. Sedih karena mungkin kami harus mengarungi berbagai hidup yang
kalau kami tidak kuasa menghadapinya. Kami ingat pada orang tua kami yang telah tiada. Ingat pada andai tolan, tetangga, kawan-kawan, dan jemaah yang telah mendahului kami. Kami ingat semua, ya Allah. Terbayang pada ingatan kami perilaku kami yang tidak senonoh yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Kami tak kuasa menderita akibat panasnya api neraka. Namun di balik itu semua, perasaan gembira kami meluap. Karena siang ini kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama Ikhwanul Muslimin, saudara-saudara kami. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, betapa cepat roda perubahan mengitari kita. Di tahun lalu banyak di antara kita yang masih tanpa segar bugar, namun kini telah terkulai lemah, tidak berdaya. Bahkan ada pula tetangga jamaah haji bersebelahan atau jemaah haji yang telah mendahului kita. Kita tidak pernah menyadari kapan giliran kita tiba. Sekalipun ajal itu datang tanpa permisi, masih juga kita beranggapan bahwa kematian hanya terjadi pada orang lain. Di antara kita ada yang masih mampu sholat berjamaah setiap saat di tahun lalu. Akan tapi di tahun ini kemampuan fisiknya sudah menurun. Di tahun lalu ada yang masih mampu berjalan, mengunjungi berbagai pengajian. Namun di tahun ini sudah tidak berdaya. Bagi mereka ini kita panjatkan doa, semoga Allah memberikan tempat yang baik, Jannatun Naim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, patut kita syukuri nikmat berkumpul di padang Arafah seperti ini, yang entah berapa kali kita mengalaminya, hanya Allah yang mengetahuinya. Hati tak ingin cepat mati, namun ajal tak dapat ditolak. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang sampai hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup pedas peringatan demi peringatan yang mudah-mudahan menggugah kita untuk dapat hidup seimbang. Islam menghendaki kaum muslimin untuk hidup seimbang antara kepentingan akhirat, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Islam mengatur kehidupan di dunia ini. Agama Islam adalah agama aturan hidup, bukan aturan mati. Diaturnya agar setiap insan hidup tertib. Untuk dapat hidup tertib diperlukan sarana fisik dan material. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Sekiranya sholat telah ditunaikan, bertebaranlah kalian di bumi sambil mengharap karunia Allah, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya, semoga kalian beruntung. Tatkala Rasulullah SAW usai melintang Jumrah Aqabah, seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah bercukur namun belum menyembelih." Rasulullah berkata, "Lakukanlah dan tidak
Sahabat yang lain berkata, saya baru melempar setelah sore. Puluhan orang bertanya, mengajukan cara berhaji yang termudah untuk mereka. Dan Rasulullah selalu menjawab, la haraj, tidak mengapa. Abdullah bin Amr pernah menghitung dan tidak kurang 24 cara. Bercukur setelah melempar, bercukur sebelum melempar, tawaf ifadah sebelum melempar, dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa Rasulullah SAW menghendaki kemudian dalam ibadah jasmaniyah ini suatu ajaran yang maha bijak yang perlu diteladani dan dicontohkan pada hari-hari kita melaksanakan ibadah haji. Para jemaah haji yang dimuliakan Allah, kita ini lebih dalam lagi memahami makna haji mabrur. Haji mabrur yang menjadi dambaan setiap orang. Mabrur berasal dari kata birun yang berarti baik. Sebab orang Arab selalu menggunakan kata birun dengan arti kebaikan. Bagaimana tertuang dalam Al-Quran surat ketiga ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan albir sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa kebajikan adalah kepedulian terhadap lingkungan sosial. Sebab semua ajaran Islam dirancang untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Allah dan sekaligus memperkuat aspek kehidupan sosial yang berupa hubungan timbal balik saling menguntungkan sama manusia. Sedangkan dimensi haji adalah urusan dengan Allah. Namun efek yang ditimbulkan darinya adalah penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana termaktub dalam pidato perpisahan Rasulullah SAW. Sedangkan makna dari haji mabrur adalah ibadah haji yang diterima Allah. Haji yang diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Adapun janji-janji Allah kepada jamaah haji yang memperoleh kualitas mabrur, tiada lain adalah al-jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaya ilal jannah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa tanda haji mabrur adalah amalnya setelah haji lebih baik daripada sebelumnya. Amaluhu badal haji khairu min qablihi. Jadi setelah pulang haji nanti, keadaan kita akan menjadi lebih baik, ibadah kita menjadi lebih baik, muamalah hubungan kita bersama manusia semakin baik, dan kita bisa menjadi contoh qudwatun li ahli baladi, menjadi contoh teladan kebaikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis qudsi, jika hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekatkan diriku sehasta. Dan apabila ia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan satu lengan. Dan bila ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datangi ia dengan berlari. Allah berfirman, barang siapa yang lalai dan mengingat yang Maha Rahman, maka syaitan akan menyesatkannya dan ia menjadi sahabatnya. Pada saat dan waktu yang hening serta sakral ini, kita semua mengharap rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci, bagaikan anak yang baru lahir, mendapatkan haji yang mabrur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa a'lamu fa innallaha amarakum bis-sholati was-salam ala rasul. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa wal yuhna tibaa wa arinal batila batila wal yuhna tinaba. Allahumma ansur ikhwanina fi kulli makan wa ansur ibadakal muhadidin wa aizil islam wa muslimin wa aizil syirka wa musyrikin walahku bi qulubi rabbi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya ilahana taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal afwa bil jannati wan najati minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruran wa sa'yan masruran wa danban maghfuran wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Ya amama fis sudur akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minadz zulumati wan nur. Akhrijna ya Allah minadz zulumati wan nur ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.